Halo semuanya, hari ini Bu Kikit akan berbagi informasi dan pengalaman selama Bu Kikit mengajar di kelas 1. Jadi kebetulan tahun ini Bu Kikit sedang mengajar di kelas 1 di Cendekia Leadership School. Nah, selama Bu Kikit mengajar di kelas 1 ini banyak hal-hal yang Bu Kikit temukan dari siswa-siswa yang ada di sana. Di mana anak-anak di kelas 1 ini seringkali mengalami hambatan dalam menulis. Jadi kali ini Bu Kikit akan berbagi informasi kepada orang tua di rumah bagaimana sih cara menulis dengan baik dan benar. Oke, jadi selama Bu Kikit mengajar ternyata ada 9 masalah yang menjadi hambatan dari penulis anak-anak. Nah, apa saja itu kita cari tahu sama-sama ya. Yang pertama adalah bentuk huruf. Nah, bentuk huruf ini menjadi problem bagi anak-anak karena yang biasanya Bu Kikit temukan di lapangan atau di kelas, bentuk huruf anak-anak saat menulis itu belum menunjukkan sesuai dengan bentuk huruf abjad yang memang sudah ada. Yang kedua adalah ukuran huruf. Jadi biasanya ketika menulis itu ukuran hurufnya anak-anak belum sesuai. Ada yang besar, ada yang kecil, jadi belum sama size-nya. Itu jadi suatu masalah juga. Masalah yang ketiga adalah tarikan pensil. Jadi ada 2 tarikan pensil nih yang menjadi problem ketika anak-anak menulis. Yang pertama adalah tarikan pensil yang terlalu tekan dan yang kedua adalah tarikan pensil yang terlalu lemah. Di mana jika kita menekan pensil saat menulis terlalu tekan itu akan mengakibatkan hasil dari menulis terlalu tebal sehingga membuat anak-anak lebih lelah saat menulis. Sedangkan jika kita menekan pensilnya terlalu lemah ya, maka hasil pensilnya tidak terbaca dan tidak tebal seperti itu. Jadi kita pastikan saat menulis anak-anak tidak terlalu tekan dan juga tidak terlalu lemah tekanannya. Yang keempat adalah spasi antar kata. Nah, ini biasanya Bu Kikit temukan juga saat anak-anak menulis 2 kata. Misalnya adalah baju biru. Jadi dari kata baju dan biru tidak ada spasi, terlalu dekat. Sehingga itu mengakibatkan kesulitan para guru untuk membaca hasil pekerjaan anak-anak. Jadi perlu kita cari solusinya. Yang kelima adalah penggunaan huruf kapital. Jadi ini juga menjadi salah satu problem dari anak-anak ketika menulis di mana dalam satu kata itu terdiri dari berbagai campuran huruf kapital dan huruf kecil. Biasanya Bu Kikit temukan di tengah-tengah kata. Misalnya di kata mobil dan biasanya di huruf B-nya itu menggunakan huruf kapital. Jadi kita biasakan untuk di kelas 1 sih Bu Kikit selalu menuliskan semuanya huruf kecil dulu supaya semuanya tulisannya sama, tidak ada yang besar ataupun huruf kecil. Jadi semuanya rata huruf kecil dulu untuk menyamakan persepsi anak-anak. Problem yang keenam adalah cepat pegal saat menulis. Jadi banyak sekali yang Bu Kikit temukan adalah anak-anak selalu mengeluh, "Bu Kikit, aku cepat pegal nih tangannya. Bu Kikit, udah dong nulisnya, aku capek." Jadi beberapa anak seringkali mengeluh ketika mereka menulis tidak mau banyak-banyak karena tangan mereka cepat pegal. Masalah yang ketujuh adalah konsep kanan kiri. Seringkali juga Bu Kikit temukan di lapangan anak-anak yang masih belum bisa membedakan mana konsep kanan dan konsep kiri. Itu biasanya terjadi antara huruf B kecil dan D kecil. Nah, jadi memang kita perlu ajak nih anak-anak untuk melatih konsep kanan dan kirinya. Dan yang terakhir adalah kelengkapan huruf. Nah, biasanya ini terjadi adalah berdasarkan dari ejaan kata. Biasanya kata yang Bu Kikit temukan adalah misal Bu Kikit menuliskan kata semua, yang Bu Kikit temukan adalah harusnya cara menulis yang benar itu adalah S-E-M-U-A. Tapi biasanya ketika Bu Kikit mengecek itu cara menulisnya dengan cara S-E-M-U-W-A. Jadi memang kelengkapan dan penggunaan ejaan yang benar juga menjadi salah satu problem anak-anak saat menulis.
Oke, sebelum Bu Kikit berbagi informasi bagaimana sih cara menulis dengan baik dan benar, sebelumnya Bu Kikit akan berbagi informasi dulu nih terkait dengan persiapan menulis. Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama adalah posisi tubuh saat akan menulis. Jadi untuk anak-anak sebelum menulis itu kita perhatikan dulu nih postur tubuhnya. Dimana saat menulis di bangku, yang pertama adalah jarak antara badan dan meja tidak terlalu jauh ataupun tidak terlalu dekat. Lalu yang kedua, posisi duduk saat akan menulis tidak membungkuk. Jadi harus tegap badannya serta posisi tubuh tidak maju ke depan. Jadi memang harus tegap ya tubuhnya. Lalu yang kedua adalah posisi memegang kertas, di mana tangan kiri ini digunakan untuk menekan kertasnya supaya saat menulis dengan menggunakan tangan kanan, kertas tidak bergeser. Lalu yang kedua adalah tangan kanan untuk memegang pensilnya. Dan yang terakhir adalah pensil grip, di mana saat menulis ada yang perlu diperhatikan yaitu cara memegang pensilnya, di mana kita menggunakan 3 jari untuk memegang pensil. Tujuannya adalah supaya saat menulis anak-anak tidak mudah lelah. Bagaimana sih cara memegang pensil yang benar? Kita menggunakan jari jempol, jari telunjuk, dan jari tengah. Jari tengah digunakan untuk menyangga pensil supaya tidak jatuh dan seimbang. Lalu jari telunjuk dan jari jempol itu digunakan untuk memegang pensil. Nanti akan seperti ini. Lalu selanjutnya adalah saat menulis, tangan kiri digunakan untuk menahan kertas dan tangan kanan untuk menulis. Begini ya caranya untuk menulis. Nah sekarang Bu Kikit akan berbagi nih informasi bagaimana cara menulis dengan baik dan benar. Langkah yang pertama adalah kita harus make sure pensil kita dalam keadaan runcing. Kenapa? Karena jika pensilnya dalam keadaan tumpul, itu menyebabkan kita perlu tekanan yang lebih besar saat menulis sehingga membuat anak-anak lebih pegal saat menulis. Itu yang pertama. Jadi harus pastikan ya pensilnya dalam keadaan runcing. Lalu cara yang kedua adalah yang perlu diperhatikan adalah tarikan garis, di mana semua huruf yang harus ditulis itu tarikan garisnya harus dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Seperti contoh seperti ini, Bu Kikit akan menuliskan huruf B kecil dari atas ke bawah. Nah, kenapa kita harus menyamakan menulis dari atas ke bawah? Karena hasilnya pun akan lebih jauh, lebih rapi. Kalau misalnya kita menulis dari bawah ke atas seperti ini, nah biasanya anak-anak yang cepat selesai hasilnya juga tidak akan rapi. Jadi kita biasakan dari atas ke bawah. Itu yang memang harus kita tekankan sama anak-anak. Jadi kita boleh kenalkan nih dari cara menulis huruf A sampai huruf Z, tarikannya dari atas ke bawah. Nanti Bu Kikit akan sharing juga bagaimana cara menuliskan huruf dari A sampai Z mulai dari tarikan dari atas ke bawah. Selanjutnya yang perlu diperhatikan juga adalah bentuk huruf perlu disamakan. Kenapa? Karena biasanya yang Bu Kikit temukan itu seringkali ada perbedaan nih dari beberapa huruf. Contohnya yang sering banget adalah huruf A. Bu Kikit menemukan ada yang A seperti ini dan A yang seperti ini. Nah, lalu sebenarnya yang mana sih yang betul? Sebenarnya dua-duanya juga sama, ini merupakan huruf A, tapi Bu Kikit membiasakan kepada anak-anak di kelas 1 menggunakan huruf yang seperti ini supaya semuanya sama gitu. Jadi Bu Kikit menyamakan semua bentuknya supaya anak-anak konsisten, karena jika memang tidak dibiasakan, anak-anak di lapangan menulisnya tidak akan menjadi konsisten seperti itu. Selanjutnya, solusi yang ketiga adalah penggunaan garis bantu. Ini penting sekali karena biasanya Bu Kikit menemukan tulisan anak-anak itu akan seperti naik gunung ke atas ataupun turun gunung. Nah, jadi perlunya garis bantu untuk membantu anak-anak supaya menulisnya lebih rapi. Boleh menggunakan buku garis 3 atau garis 2 seperti itu untuk membantu anak-anak dalam menulis. Jadi untuk para guru pun yang ingin memberikan worksheet kepada anak-anak boleh disertakan dengan garis bantu. Yang terakhir adalah spasi antar kata. Nah, ini supaya untuk menghindari adanya tumpang tindih saat menulis kata. Seperti contoh nih, Bu Kikit akan menuliskan kata mobil cepat.
Nah, ini karena tidak ada spasi, boleh kita infokan kepada anak-anak menggunakan dengan jari telunjuk untuk menutupi sebagai spasinya. Jadi mobil, tulis satu spasi. Jadi mereka menuliskan kata mobil, lalu mereka tutup dengan satu tangan mereka dengan telunjuknya, lalu menuliskan kata cepat. Itu untuk membantu anak-anak menginfokan bahwa itu merupakan satu kata supaya mereka tahu spasi antar kata. Sekarang Bu Kikit mau berbagi informasi bagaimana cara menulis small letter, full letter, dan tall letter. Ini dia. Nah, itu dia tadi bagaimana cara menulis dengan baik dan benar. Mudah-mudahan informasi yang Bu Kikit bagikan hari ini dapat bermanfaat untuk para orang tua di rumah dan para guru di luar sana. Sekian informasi yang Bu Kikit sampaikan. Semoga anak-anak dapat menulis dengan lebih baik dan benar. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!